Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Linux ingin mempresentasikan modul 13 untuk NDG Linux Essential, di mana dalam modul atau chapter 13 ini membahas seputar di mana data akan disimpan pada Linux. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Ilham Ramadan, NPM 21132010060. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian awal terlebih dahulu. Oke, introduction, where data is stored, atau di mana data disimpan, atau di mana kita menyimpan data-data yang ada di Linux. Oke, pada bagian objektif di sini terdapat materi mengenai di mana berbagai jenis informasi disimpan pada sistem Linux. Lalu pada bagian key terms di sini atau kata kunci, ada beberapa perintah-perintah yang akan muncul pada modul 13 ini, seperti boot, terus ada command proc, sys, for look, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita masuk ke konten. Introduction atau pengenalan. Jadi di Linux terdapat banyak sekali file-file yang terdapat pada sistem Linux, sehingga perlu adanya suatu guideline atau cara bagaimana menyimpan file-file ini, sehingga terdapat istilah yaitu FHS atau File System Hierarchy Standard, yaitu sebuah guideline atau diartikan ke Indonesia itu panduan untuk bagaimana kita mendistribusikan atau mengorganize atau mengatur file-file yang terdapat pada Linux. Oke, yang paling umum untuk proses-proses yang berjalan hingga sistem itu disimpan di direktori proc untuk penyimpanan background proses atau proses yang sedang berjalan. Kemudian untuk sistem, khusus sistem itu atau pseudo file system itu disimpan di dalam direktori sys. Oke, kita lanjut ke 13.2. Sebelumnya pada 13.1 itu disebutkan bahwa proses yang aktif itu disimpan di dalam under the proc directory atau di direktori proc. Kemudian jika kita ingin melihat semisal hardware device, itu semuanya disimpan di dalam direktori dev. Dan untuk sistem yang biasanya disebut pseudo file system tadi disimpan di dalam direktori sys. Ini pseudo file system. Selanjutnya pada direktori proc atau proses ini, jika kita lihat ke output di sini ada sebuah angka, yaitu ada 1, 28, 17, 21 dan sebagainya. Ini adalah yang disebut dengan PID atau proses ID. Ketika kita menjalankan Linux pertama kali di booting, maka proses yang muncul itu pertama kali setelah booting itu angka 1. Jadi ketika kita menjalankan suatu komen-komen untuk mengakses informasi seperti top, sini ada top, free, mount, amount, dan sebagainya, itu dapat dijalankan dengan menggunakan direktori proc ini. Kita coba untuk mengakses direktorinya, ada inputan di kanan di sini. Kita mengetik ls/proc
Nah, maka di sini kita terlihat ada beberapa PID 1, 10, 14, 16 dan lain-lainnya. Jadi ini isinya itu proses-proses sistem yang sedang berjalan. Ini jadi intinya itu semua proses yang berjalan itu terdapat di direktori proc. Kemudian selanjutnya di poin 32.1 proses hierarki. Oke. Ketika kita tahu kernel itu kan dapat menjadi salah satunya, fungsi kernel itu dapat menjadi perantara komunikasi antara hardware dan software ya untuk kernel itu. Jadi ketika kernel selesai booting, maka proses init nih, setelah booting proses, maka proses init itu akan berjalan. Init itu proses itu PID-nya adalah 1 yang muncul pertama kali setelah boot. Lalu kemudian proses-proses lainnya akan berjalan sesuai prosedur, sesuai urutan atau sequential. Untuk informasi, jika kita ingin melihat beberapa maksimal PID di sini, nah di sini maksimum PID yang dapat dijalankan ya, yang kita dapat melihat untuk maksimum jumlah PID-nya itu kita dapat melihat di dalam file proc syskernel PID max. Ini di sini. Kalau misalnya kita contohnya ini ada jumlahnya 8 kurang lebih. Jadi misalnya kita sudah max untuk proses yang berjalannya, maka ketika ada proses yang baru akan muncul, maka dia akan rotate atau disebutnya rollover di sini, rollover atau reset kembali ke PID yang ada itu. Di sini juga ada untuk melihat method berbentuk tree, kita bisa menggunakan PS3. Kita coba di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi selanjutnya ketika kita mau melihat proses seperti pada Windows kan kita dapat membuka suatu task manager. Pada Linux kita juga dapat melihat. Kita di sini bisa menggunakan PS, kayak disebutnya PS ya, viewing untuk melihat proses-prosesnya. Jadi di sini kita menggunakan PS dan juga top ya. Kalau nggak salah di modul 2D pembahasan selanjutnya di sini ada top ya. Oke, di sini viewing proses snapshot. Oke, PS ini dia kan sifatnya snapshot atau ketika kita menjalankan suatu perintah PS di sini, kita ketik PS, dia akan mengcapture proses-proses yang ada untuk urutan di sini, sehingga dia tidak akan berubah-ubah. Jadi setelah perintah dijalankan, tetapi ketika ada proses baru yang berjalan setelah perintah dijalankan atau setelah kita mengetikkan PS itu, maka itu tidak akan muncul di output gitu. Jadi kita coba jalankan perintah PS di sini. Oke. Nah, di sini PS itu juga dapat dijalankan. Misalnya kita user dapat menjalankan untuk viewing proses ini dengan perintah PS min U gitu. Jadi sehingga ketika kita menjalankan perintah PS, maka secara default dia akan menjalankan proses daripada user. Nah, di sini kan user kita itu sysadmin ya. Jadi kalau kita mau lihat proses yang dijalankan oleh root juga bisa. Di sini ada untuk dijalankan root. Nah, di sini ya.
ps min urut. Kita coba aja ps min urut. Oke, maka di sini muncul proses-proses yang dijalankan oleh root gitu. Kita juga dapat seperti yang di sini, kita juga dapat melihat secara spesifik proses apa yang sedang dijalankan. Seperti pada contoh ini kan kita melihat perintah ini, kita disuruh untuk melihat proses daripada browser Firefox berjalan gitu. Jadi kita mengikuti perintah di bawah ini seperti ini, nanti prosesnya akan ditemukan di sini. Jadi letaknya itu akan ditemukan. Gitu. Grep di sini, grep grep command ini kita pakai jika ada banyak sekali proses gitu. Ada berapa jumlah proses yang berjalan. Maka untuk menyortir di sini, untuk menyortirnya itu user dapat menyortir menggunakan command grep gitu. Lalu dilanjut dengan proses yang akan ditemukan. Di sini grep Firefox. Berhubung di sini tidak ada Firefox ya. Ya di sini tidak ada, mungkin untuk contohnya ada gitu. Oke, jadi ketika kita menyalakan perintah ps saja, kita akan melihat output proses yang memang bisa dibilang tidak lengkap gitu. Untuk lebih lengkapnya kita bisa, di sini kita bisa menggunakan perintah ps aux atau ps -f gitu ya. Jadi ini perintah untuk melihat seluruh proses yang sedang berjalan. Nanti proses yang baru berjalan setelah perintah jalan itu tetap tidak muncul karena sesuai sifat ps ini atau komen ps ini seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu bersifat snapshot gitu. Kita coba aja ps -f. Nah, di sini ada beberapa perintah yang sedang berjalan. Bukan ini bergantung pada penggunanya. Jadi ada root, syslog, sysadmin, root dan lain sebagainya. Gitu. Oke, selanjutnya 13.2.3 di sini. Nah, di sini selanjutnya bagaimana jika kita ingin atau mau melihat proses secara real time gitu. Jadi ketika kita dapat mengetik perintah yang dijalankan, kita di sini ada perintah yang namanya top gitu. Jadi kita dapat ketik perintah top ini. Jadi ketika proses baru yang sedang berjalan itu, ketika kita menjalankan perintah top, maka proses yang baru itu tetap akan masuk atau tetap akan terlihat di sini gitu. Terus kita juga dapat melihat di sini ada CPU. Jadi persentase time dari CPU, memori juga dan lainnya. Di sini ada swap juga gitu. Ini kita bisa ngecek top. Nah, di sini muncul ada CPU-nya berapa berapa persentasenya, ada memorinya, ini ada total yang digunakan, ada kapasitas yang bebasnya gitu. Dan ini ada beberapa proses yang sedang berjalan. Ini proses ini itu disebut dengan proses secara real time. Nah, tadi ada muncul yang baru, ini ke bawah. Oke. Untuk kita keluar, kita pencet dulu untuk keluar dari menu ini. Selanjutnya di sini ada memori ya, 13.3 itu ada memori. Konsep memori ini pada Linux terdapat
sebuah virtual addressing. Sebelumnya pada halaman sebelumnya di sini kita ada swap ya, ada persentase swap. Swap ini dia akan seperti menggunakan physical disk kita atau hard disk atau sebutan SSD, dapat digunakan sebagai memori itu sendiri. Jadi ketika sebutannya misalnya hard disk, misalnya atau ketika memori fisik kita low atau tinggi usage-nya karena banyak digunakan, maka kita akan terbantu dengan swap ini. Jadi memori ini diambil dari storage atau physical disk kita gitu. Untuk melihat memori di sini kita dapat sebentar, memori. Oh ya, di sini kita dapat mengetikkan perintah free. Ya, kita coba ketik free. Oke, jadi perintah free ini juga bersifat snapshot ya, atau non real time. Gitu. Jadi kita dapat melihat ini, kita juga dapat melihat secara real time untuk memori ini. Kita dapat menggunakan perintah, nah ini min s. Gitu. Min s itu berarti second, atau jadi berapa lama jadi kita menggunakan waktu beberapa detik untuk merefresh proses atau tampilan daripada memori ini di sini. Misalnya kita ketik free min s misalnya 5 detik. Oke, nanti ini akan merefresh setiap 5 detik gitu. Jadi ketika ada baru ini akan merefresh setiap 5 detik gitu. Oke, di sini juga untuk tampilannya, di sini ada total, ada berapa kapasitas memori yang dipakai, dan juga kapasitas yang free-nya gitu. Oke, di sini juga swap ya, kan ada swap. Nah, ini swap itu bisa dibuat ketika kita memang menginstal OS Linux di komputer kita. Kita dapat mengatur juga untuk berapa total swap ini atau ukuran total dari harddisk kita ini yang akan diambil untuk digunakan sebagai memori swap begitu. Oke, begitu saja dari penjelasan dari saya untuk mengenai viewing memori, mengenai viewing proses berdasarkan snapshot dan berdasarkan real time. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Ghifari dengan NPM 21139. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari konten 13,4, yaitu log file. Log file digunakan untuk merekam keluaran dan pesan yang dihasilkan oleh kernel, dan proses dalam sistem mereka memberikan informasi penting untuk memecahkan masalah dan melacak aktivitas yang terjadi di sistem. Ada beberapa jenis daemon logging yang digunakan dalam distribusi Linux seperti syslog, klog, dan reslog. Dan juga ada jurnal D. Masing-masing memiliki fungsi dan metode pengolahan log yang sedikit berbeda. File log umumnya ditempatkan dalam direktori var/log. Beberapa contoh file log yang umum ditemukan termasuk bootlog, cron, dmx, mylog, message, search,
journal, dan code to log. Setiap file log berisi informasi khusus terkait dengan proses atau aspek tertentu dari sistem. Anda dapat melihat konten file log menggunakan perintah seperti cat, less, atau journal.ctl pada sistem berbasis sistem D. Penggunaan journal.ctl disarankan karena beberapa file log sekarang berisi informasi binary. File log biasanya diputar secara terjadwal untuk mempertahankan catatan yang lebih baru ketika file log diputar. File lama diberi nama dengan tambahan akhiran numerik atau tanggal, dan file baru dengan nama aslinya dibuat untuk melanjutkan logging. Seperti contohnya seperti source.0 atau source 20181109. Berikutnya adalah beberapa file log berisi konten binary seperti var log, /log, /btmt, dan varlog /wtmp. Dalam hal ini, perintah khusus seperti /b dan /last dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan isi file log tersebut. Untuk contoh seperti var log dan wtmt dan yang lainnya itu akan saya praktekkan di sini. Pertama, klik dulu, lalu masukkan huruf file, lalu spasi, setelah itu var, slash lagi, lalu log, setelah itu slash lagi, lalu wtmp, lalu enter. Akan menghasilkan seperti yang telah ditunjukkan. Lalu untuk mengakses beberapa file log tertentu seperti var log tmt dan var log wtmt dibutuhkan akses root. Berikutnya adalah 13,5, yaitu kernel message. The file to var log dm/dm/x berisi pesan-pesan kernel yang dihasilkan selama startup sistem. Sementara itu, file /var log/message berisi pesan-pesan kernel yang dihasilkan saat sistem sedang berjalan. Namun pelan-pelan pesan tersebut dicampur dengan pesan lain dari daemon atau proses. Biasanya kernel tidak memiliki file lognya sendiri, tapi konfigurasi dapat dilakukan dengan memodifikasi file /etc/sizelog.conf atau /etc/reslog.conf. Selain itu, perintah dmx dapat dimasukkan untuk melihat buffer cincin kernel yang menyimpan sejumlah besar pesan yang dihasilkan oleh kernel. Pada sistem yang aktif atau mengalami banyak kesalahan kernel, kapasitas buffer ini mungkin terlampaui sehingga beberapa pesan bisa hilang. Ukuran buffer ini ditentukan saat kernel dikompilasi sehingga sulit untuk diubah. Menjalankan perintah dmx bisa menghasilkan hingga 512 KB teks, sehingga disarankan untuk memfilter perintah dengan menggunakan pipa ke perintah lain seperti less atau grep. Misalnya, jika sedang memecahkan masalah untuk perangkat USB, menggunakan perintah grep dengan opsi -i untuk mengabaikan kasus akan sangat membantu dalam mencari teks USB. Contohnya adalah seperti yang ada di bawah. Berikutnya adalah 13,6, yaitu file hierarchy standar yang telah muncul di bagian awal. Standar file
file sistem hierarki standar atau disingkat VAS, didukung oleh Linux Foundation dan dapat diakses melalui URL yang telah tertera di sini. VAS sendiri adalah seperangkat aturan dan pedoman yang direkomendasikan untuk mengatur struktur direktori pada sistem Linux. Meskipun standar ini dapat dilanggar oleh distribusi atau administrator mengikuti VAS sehingga dianggap sebagai praktik terbaik. VAS mengaturkan setiap direktori sistem dalam beberapa cara. 1. Kategori dapat dibagikan atau tidak dapat dibagikan. Ini merujuk pada kemampuan direktori untuk dibagikan jaringan dan digunakan oleh mesin lain. Misalnya direktori var /mile dapat dibagikan, sementara /var/log seharusnya tidak dibagikan. Berikutnya adalah standar VAS mendeskripsikan 4 hierarki direktori yang digunakan dalam mengorganisir sistem file. Sebelum itu, ini adalah hierarki dari direktori tersebut. Lalu berikutnya adalah inilah isi dari direktori hierarki tersebut, yaitu direktori ini merupakan basis struktur dari atau root dari sistem file. Itu berisi direktori seperti bin, /bin, boot, dev, etc, home, lib, lib64, media, mnt, opt, proc, root, sbin, sys, srv, tmt, usr local, var cache, varlog, varspool atau vartmt. Hierarki kedua terletak di bawah direktori /usr, mengulangi pola banyak direktori kunci yang ditemukan di hierarki root atau sistem file root. Lalu hierarki ketiga terletak di bawah direktori /usr/local, digunakan untuk perangkat lunak yang tidak berasal dari distribusi. Hierarki keempat terletak di bawah direktori /var, juga mengulangi beberapa direktori singkat atas seperti lib, opt, dan tmt. Direktori /usr dimasukkan untuk menampung perangkat lunak yang digunakan oleh banyak pengguna. Direktori /usr sendiri dibagikan melalui jaringan dan dipasang sebagai hanya baca. Hierarki usr lokal digunakan untuk penginstalan perangkat lunak yang tidak berasal dari distribusi. Biasanya, direktori ini digunakan untuk perangkat lunak yang dikompilasi dari kode sumber dengan mengikuti struktur direktori yang ditetapkan oleh VAS. Administrator dalam pengelolaan sistem Linux dapat lebih terorganisir dan konsisten di antara berbagai distribusi. Berikutnya adalah 13,6,1, yaitu organization within the file system hierarchy. Di sini, menurut standar VAS atau file system hierarchy standard adalah standar yang mengatur tata letak direktori dalam sistem file Linux. Meskipun standar ini memberikan panduan yang rinci, terdapat juga tata letak direktori yang umum digunakan pada distribusi Linux biasa. Yang pertama itu direktori beranda. Setiap pengguna memiliki direktori beranda di bawah /home. Misalnya pengguna bernama Bob memiliki direktori beranda /home/Bob. Hanya pengguna yang memiliki akses ke direktori ini, kecuali mereka diberi izin pada direktori lain. Yang kedua adalah binary directory. Direktori binary berisi program yang dijalankan oleh pengguna dan administrator untuk memulai proses atau aplikasi di sistem. Beberapa direktori binary umum
meliputi bin, USR bin, dan USR lokal bin. Direktori bin berisi program esensial untuk sistem, sementara USR bin dan USR lokal bin digunakan untuk program non-esensial dan perangkat lunak pihak ketiga. Direktori binary khusus pengguna berikutnya adalah user specific binary. Pengguna non-root juga dapat memiliki direktori binary pribadi. Di direktori home mereka misalnya /home, /bob, /bin. Ini memungkinkan mereka menyimpan program pribadi yang dapat dieksekusi. Berikutnya adalah root restricted binary. Direktori binary seperti /sbin, /usrbin, dan /usr local bin, sbin ditunjukkan untuk digunakan oleh administrator sistem pengguna root dan berisi program dengan akses tinggi. Berikutnya adalah software application directory. Aplikasi di Linux dapat memiliki file mereka tersebar di banyak direktori di seluruh sistem file. File binary program dapat tersebar di banyak direktori di seluruh sistem file. File binary program dapat ditetapkan di user bin atau user local bin jika disertai dengan sistem operasi atau direktori aplikasi seperti USR local application bin atau OPT application bin. Untuk perangkat lunak pihak ketiga, data dan file konfigurasi aplikasi dapat disimpan di direktori seperti USR, share, atau USR, lib, OPT application, dan var lib. Berikutnya adalah library directory. Adalah file yang berisi kode yang dibagi antara beberapa program file perpustakaan, biasanya berada di direktori lib atau lib64. Untuk perpustakaan sistem yang mendukung program binary esensial, sedangkan perpustakaan untuk program non-esensial dapat ditempatkan di usr/lib atau usr/lib64. Perpustakaan pihak ketiga yang ditempatkan di direktori seperti USR local lib atau OPT application lib. Yang terakhir adalah variable data directory. Direktori /var dan subdirektorinya berisi data yang sering berubah, misalnya /var_log menyimpan file log system, /var/mail atau /var/full/mail menyimpan data email pengguna, dan /var/full/cap digunakan untuk menyimpan pekerjaan cetak, sementara file log dapat mengisi ruang disk dengan cepat pada sistem yang sibuk, sehingga perlu diawasi dan dikosongkan secara teratur. Penting untuk dicatat bahwa beberapa direktori dan data letak dapat bervariasi tergantung pada distribusi Linux yang digunakan. FHS menyediakan standar umum, tetapi ada fleksibilitas dan implementasinya. Sekian dari untuk presentasi materi dan uji cobanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghifari Ilham Ramadan. Saya akan melanjutkan untuk pengerjaan examnya di chapter 13 exam di NDG Linux 1 Essential. Oke, langsung saja begin. Oke. Pertanyaan pertama, when you execute the dmask command, the system displays message that are generated by the kernel. Oke, jawabannya yaitu true. Karena perintah dmask ini untuk menampilkan pesan gitu, dari sebuah ring buffer kernel. Sebuah sistem melewati beberapa seperti run level
Jadi dari mana kita bisa mendapatkan banyak informasi seperti arsitektur sistem, meliputi CPU, perangkat yang terhubung, RAM, memori, dan lain sebagainya. Jadi ketika saat komputer dinyalakan, kernel atau inti dari sistem operasi tersebut dimuat ke dalam suatu memori. Gitu. Selanjutnya the process perintah PS command the process PS command shows only process running in the current cell by default. Oke, jawabannya yaitu true. Itu karena perintah PS sendiri memang dapat memperlihat proses-proses yang sedang berjalan dan bersifat tidak dinamis atau tidak real time ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, what directory typically contains log files? Oke, jawabannya yaitu /var/log gitu ya, karena memang contain log files. Jadi var/log ini adalah suatu directory atau lokasi di mana kita bisa menemukan hampir semua file log pada Linux. Jadi dia memang berada di bawah directory var/log dan subdirectory di Linux gitu. Oke, selanjutnya, which log file contains message regarding authentication and authorization? Oke, jawabannya adalah secure ya. Karena file log secure terdapat di directory var/log, di mana file log ini berisi data keamanan, ya, sudah seperti autentikasi dan otorisasi. Ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kelima, a load average of 1.0 always means the system is fully loaded. Jawabannya adalah false. Ya, karena pada two-line bridge di Linux, load average di 1 berarti sistem yang load baru 50%. Jadi hanya ada satu jalur yang full load, sedangkan jalur lainnya atau jalur kedua itu masih kosong, gitu. Masih belum terisi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, which of the following is a valid Linux option style for traditional Unix? Jawabannya adalah A, single dash. Maksudnya single dash. Jadi memang default pada option style Linux untuk Unix itu dia menggunakan single dash. Selanjutnya, the logging daemon on recent Linux distribution based on system D is called. Jawabannya journal. Oke, karena journal itu sendiri memang adalah suatu layanan sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan data-data log. Oke, selanjutnya, what does the acronym FHS stands for among the standards supported by the Linux Foundation? Jawabannya adalah ini ya. FHS itu File System Hierarchy Standard. Ya, itu memang adalah kepanjangan dari FHS sendiri yang memang dibuat oleh Linux Foundation. Itu selanjutnya, which directory is the root of the file system? Jawabannya adalah slash ya. Slash itu merupakan directory file sys pada root. Jadi kita slash bla 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 slash bla bla bla. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, the SBIN directories are primarily intended to be used by the root user. Oke, true or false? Jawabannya adalah true. Karena directory SBIN sendiri memang berisi beberapa binari-binari yang penting untuk membooting atau memulihkan dan atau memperbaiki sistem-sistem selain daripada binari di
direktori bin. Gitu. Oke, semua sudah terisi. Kita cek untuk jawabannya. Chapter 13 exam. Oke, untuk jawaban sudah 100%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Maaf bila jika ada kesalahan daripada perkataan maupun penjelasan daripada materi yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.